Salam ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk kita boleh beribadah bersama dengan ibu-ibu PW Esther di rumah saja. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Antono Subajo yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan bernyanyi dari lagu pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Esther, walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Kita bernyanyi kembali dari pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikuti, ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Ibu-ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tan Bano Subagio. Shalom ibu-ibu, senang sekali saya dapat berjumpa dengan ibu-ibu, dan terima kasih kepada pengurus PWI Ester yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dengan ibu-ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk bergembira. Saya akan mengajak ibu-ibu untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang dirayakan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang ke-9, dan kita akan membacanya dari ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Kita siapkan kitab Ester pasal 9, dan kita akan membacanya dari ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul di sini, membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, terangilah hati kami
sehingga kami dapat mengambil manfaat, mengambil teladan dari apa yang kami baca, dan perenungan kami akan menjadikan petunjuk bagi kehidupan kami. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita. Saya akan membacanya, lalu kita akan merenungkannya bersama-sama. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang membaca sabda Tuhan, mencamkannya dalam hatinya, dan menjadikan petunjuk dalam kehidupannya. Amin. Saudara, apa yang terjadi pada hari raya Purim? Pada hari raya Purim, orang berkumpul. Anda lihat di gambar yang di tengah itu, mereka berkumpul membaca kitab Ester. Kemudian pada gambar di sebelahnya, di sebelah kirinya, orang-orang membagikan makanan kepada tetangga, kepada orang yang dekat. Dan di bagian atas kita lihat bagaimana orang Yahudi memberikan sedekah kepada orang-orang yang miskin. Nah, pada bagian kanan terlihat bagaimana mereka bergembira. Mereka pakai topeng, mereka menari-nari, dan mereka makan dan minum dengan sukaria. Saudara, hari raya Purim diperingati pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Kalau tahun ini jatuhnya pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2020. Di Timur Tengah, istilahnya adalah Lebaran Yahudi katanya. Orang Yahudi berpuasa 1 hari sebelum tanggal itu. Pada hari yang bersangkutan membaca ke Taurat, terutama kitab Ester, mengantar makanan kepada sanak saudara, dan bersedekah kepada orang miskin, dan makan-makan bergembira. Mengapa hari ini dirayakan? Judul daripada renungan kita kali ini adalah tentang Ester. Siapa sebetulnya Ester itu? Dan mengapa dia dipakai sebagai alat Tuhan? Dia dipakai Tuhan untuk mengubah duka menjadi suka. Ester bukanlah pahlawan. Ester hanya wanita yang lemah. Akan tetapi, justru karena dia takut akan Tuhan, dia dipakai secara luar biasa, mengubah duka orang Yahudi menjadi kesukaan dan dirayakan setiap tahunnya. Saudara, kejadian ini adalah merupakan kejadian sejarah. Terjadi sekitar 486 sampai dengan 465 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu, bangsa Yahudi tercerai-berai
Dan ada sebagian diantaranya yang dibawa ke Babylon. Babylon pada saat ini adalah di tanah Persia atau negara Iran tepatnya. Dan bahkan saat ini ada sekitar 50.000 orang Yahudi yang tinggal di Iran. Dan mereka tinggal di sekitar kota Hamadan, dan di Hamadan terdapat kuburan Esther dan Mordekai yang pada saat ini pun masih menjadi tempat ziarah dan tempat mereka merayakan Hari Raya Purim. Pada gambar terlihat itu adalah makam Esther dan Mordekai di Hamadan di Iran. Saudara, siapa Esther ini? Nama asli Esther adalah Hadassa, bunga murad atau bunga mirtus. Dan di Indonesia ada organisasi yang bernama Hadassa Indonesia yang mengupayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Mengapa Hadassa itu bunga yang penting? Saudara, kita lihat di layar, Hadassa itu sebenarnya tidak cantik-cantik amat. Akan tetapi warnanya yang putih dan warnanya yang indah merupakan lambang kemurnian dan kejujuran, dan juga lambang kemujuran serta kemakmuran. Dan dalam upacara pernikahan bangsawan Inggris, kita lihat itu Pangeran Harry yang baru saja menikah, mereka membawa buket bunga mirtus atau bunga Hadassa. Dan juga banyak di antara kita yang sudah membaca buku ini. Buku ini adalah novel tentang kisah Esther. Saya tidak akan membacakan buku ini, akan tapi kita akan ringkaskan saja apa yang terjadi. Saudara, pada waktu itu Perdana Menteri Kerajaan adalah Haman bin Hamedata. Haman adalah keturunan Agag, bangsa Amalek, yang di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-9 dimusnahkan oleh Saul. Hanya Agag saja, rajanya masih ditinggalkan oleh Saul. Sudah tentu orang-orang Amalek merupakan musuh orang-orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi hanya menyembah Yahweh atau yang mereka sebut dengan Adonai, dan tidak mau bersujud kepada Haman. Haman sangat panas dan sangat membenci orang-orang Yahudi. Dan mumpung dia berkuasa, dia ingin menghancurkan orang-orang Yahudi. Maka Haman membuang undi. Membuang undi adalah, kalau di dalam adat pada waktu itu, membuang undi adalah untuk bertanya kepada Tuhan mereka, pada Allah mereka, kapan waktunya orang Yahudi itu sebaiknya dimusnahkan. Didapatkan tanggal, yaitu tanggal 13 bulan Adar. Maka mulailah Haman memfitnah orang Yahudi di depan Raja Ahasveros atau Raja Xerxes yang bertahta pada waktu itu. Dia mengatakan, Raja, sebaiknya orang Yahudi itu dimusnahkan. Karena adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat kita. Dan baiknya, kalau orang Yahudi itu dibunuh, maka harta kekayaannya bisa disita
untuk negara. Raja tentunya tergiur dengan proposal itu. Raja berpikir bahwa oke, ide Haman ini sangat baik. Dan pertambahan perbendaharaan negara tentunya suatu hal yang sangat diinginkan raja, karena pada waktu itu kerajaan membutuhkan dana untuk berperang dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Intinya pada waktu itu Haman sudah mendapatkan izin dari raja. Akan tapi saudara, perlindungan Tuhan datang dengan tidak diduga-duga oleh Haman. Pada waktu itu, Esther atau nama aslinya Hadasa terpilih menjadi salah seorang calon permaisuri. Kita tahu di awalnya bahwa Raja Xerxes atau Raja Ahasveros kecewa terhadap Ratu Vasti. Dan dia ingin memilih permaisuri yang baru. Wanita yang cantik-cantik dikumpulkan, dan salah satu di antaranya adalah Esther. Esther hanya salah satu di antara ribuan wanita yang dikumpulkan di harem Raja Ahasveros. Mordekai minta kepada Esther untuk menghadap raja. Akan tapi ada aturan, saudara, bahwa kalau menghadap raja dan raja tidak berkenan, maka Esther bisa dihukum mati. Esther tidak berputus asa. Dia mengatakan, baiklah, aku akan menghadap raja. Tapi sebelumnya, orang-orang Yahudi dan kelompokku di istana akan berpuasa dulu 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum, sehingga kalau dia menghadap raja, dibunuh pun dia di dalam keadaan suci. Akan tapi selanjutnya kita lihat bahwa Esther mendapatkan pengampunan dari raja, dan akhirnya Esther diangkat sebagai permaisuri, dan siasat buruk Haman dapat dipatahkan. Bahkan Haman sendiri disulakan di tiang yang dia siapkan untuk Mordekai. Saudara, detail dari peristiwa ini kita sudah hafal sekali. Yang saya tekankan hanyalah pada waktu itu lah ditetapkan oleh Mordekai dan Esther bahwa hari raya duka menjadi suka itu disebut dengan Hari Raya Purim. Dan pada waktu itu kita kenal juga kuasa puasa Esther. Pada saat ini orang masih sering melaksanakan puasa Esther, yaitu tidak makan dan tidak minum sampai sekuatnya tentunya. Kalau 3 hari mungkin juga tidak kuat. Dan kisah Purim ini masih dilaksanakan, masih diperingati tiap tahun. Ibu-ibu sekalian, kita lihat bagaimana gembiranya orang Yahudi merayakan Hari Raya Purim. Betapa tidak
Tuhan telah memakai Esther sebagai alatnya untuk mengubah duka menjadi suka. Marilah kita bergembira bersama-sama dengan mereka untuk merayakan Hari Raya Purim, dan ibu dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah duka menjadi suka pula di dalam keluarga. Upside down. So raise your glass if you can see the hidden meanings right in front of you. We will never be anything but proud to tell the story then now for who. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Esther became the queen because God was pulling strings from behind the scenes. She wore the royal crown. Saudara, ada beberapa hal yang menarik dari peristiwa ini. Yang pertama adalah penyelamatan Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya, bukan melalui orang yang gagah perkasa, bukan melalui orang yang gagah berani ataupun ahli perang, akan tetapi melalui seorang wanita, yaitu Esther. Esther sendiri adalah seorang wanita yang lemah, akan tetapi dia berbudi sangat baik dan takut akan Tuhan. Di gambar terlihat bagaimana Esther mendapatkan pengampunan dan bagaimana Ahasuerus mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Dan sebelum Esther menghadap raja, karena dia tahu bahwa menghadap raja tanpa ada perkenan raja, dia bisa dihukum mati. Dia minta umat Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Kita belajar bagaimana seorang wanita dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu adalah orang minoritas. Hampir sama dengan kondisi kita di Indonesia yang merupakan minoritas. Akan tetapi orang Yahudi beruntung dengan adanya Esther. Esther yang sikapnya sangat baik terhadap sekelilingnya. Sikapnya sangat baik sehingga dia dicintai oleh Hegai, orang yang disuruh mempersiapkan ratu bagi Raja Ahasuerus. Sikap yang baik dan taat akan Tuhan ini menyebabkan Esther berani pula untuk menghadap kepada raja walaupun dia tidak dipanggil. Dan dia hanya bertekad bahwa baiklah aku menghadap raja, akan tetapi aku minta kepada bangsaku untuk berpuasa terlebih dahulu. Kuasa, puasa, dan doa. Saudara, di sini kita lihat bahwa Esther dipakai Tuhan untuk membalikkan duka menjadi suka. Di sini kita lihat pula Providentia Dei atau pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Lalu apa relevansinya terhadap kita sekalian? Pada saat ini, saudaraku, kita pun adalah minoritas di Indonesia. Dan pada saat ini, kita sedang dalam keadaan prihatin. Marilah kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan.
Marilah kita menunjukkan keteladanan bersikap baik dalam bersikap seperti Esther, yang disukai oleh orang-orang di sekitarnya dan menjadikan contoh bagi sekelilingnya. Dan marilah kita tetap bersatu dan berdoa bersama di dalam keadaan prihatin. Lalu bersama kita akan meningkatkan kontribusi kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian maka nama Tuhan akan lebih dipermuliakan lagi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu bahwa kami telah membaca dan mempelajari kitab Esther, dan kami mengetahui bagaimana pemeliharaanmu terhadap umatmu, bagaimana pemeliharaanmu terhadap orang-orang beriman, dan bagaimana engkau memakai bahkan seorang wanita yang lemah sekalipun, seorang wanita yang lemah yang takut akan Tuhan, menjadi alatmu untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dan mengubah duka menjadi suka. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu sehingga kami dapat meniru sikap Esther ini, dapat menunjukkan sifat Kristiani yang sebaik-baiknya, dapat menjadi garam dan terang bagi sekitar kami, sehingga nama-Mu lebih dipermuliakan lagi di Republik Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, luputkanlah kami dari pandemi COVID ini, dan peliharalah iman kami, sehingga iman kami tetap bersinar dan dapat menerangi di sekeliling kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bertindak agar pandemi COVID ini dapat berlalu dari bumi Indonesia dan ekonomi kami dapat dipulihkan kembali. Kesemuanya ini hanya kami harapkan dan kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Antonos Subagio yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman yang disampaikan menjadi kekuatan dan rema bagi kehidupan ibu-ibu PWI Esther. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita bernyanyi kembali dari pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kini kami membawa doa syafaat ke hadapan-Mu. Ibu-ibu silahkan menyampaikan dan doa syafaat masing-masing dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Esther dengan menyanyikan lagu pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
Ibu-ibu sekalian, kita telah tiba di ujung acara kita. Dan sebelum kita berpisah, marilah kita terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih.